Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Satria Wibawa dengan NPM 23/2002, Fakultas Hukum dari Universitas Pasundan. Saya di sini akan menyelesaikan sebuah tugas, lebih utamanya untuk tugas ujian tengah semester, yaitu mengenai paradigma dasar sosiologi hukum. Sebelumnya, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Dr. Subelo SHMPD yang telah memberi kesempatan saya untuk presentasi pada kesempatan ini. Oke, selanjutnya mohon izin Pak, saya akan memulai presentasi pada kali ini. Paradigma dasar sosiologi hukum, sejarah sosiologi hukum. Saya di sini akan membahas paradigma dasar sosiologi hukum mengenai sejarahnya. Kita harus penting mengetahui sebuah sejarah, seperti bagaimana sih sejarah dari keluarga kita, sejarah dari idola kita, mungkin sejarah dari pasangan kita, dan bahkan lebih pentingnya sejarah dari negara kita sendiri. Soekarno juga pernah mengatakan bahwa jangan sekali-kali lupakan sejarah, atau kita singkat jas merah. Betul sekali. Saya di sini akan membahas sejarah pada sosiologi hukum. Oke, selanjutnya. Yang pertama, sosiologi hukum di Eropa. Jadi, bermula pada di Eropa mengenai di sosiologi hukum ya. Ya, kita wajarkan saja ya. Di Eropa itu memang waktu-waktunya masa kejayaan mereka gitu. Orang-orang pintar itu berkembang dan ya majulah, ya walaupun mungkin kehidupannya rada tersiksa mungkin, atau hmm, alat-alatnya terbatas atau semacamnya, tapi para tokoh ini tidak pernah menyerah gitu untuk menganalisis sosiologi pada di masyarakat atau sosiologi hukum. Oke, yang pertama itu ahlinya, atau ya bisa disebut kita, Montesquieu. Jadi beliau itu mengarahkan perspektif perspektif sejarahnya yang itu mendalam. Montesquieu ini biasanya yang pertama membahas sosiologi hukum. Jadi bisa dibilang tuh dia menjelaskan dan membandingkan hukum yang berbeda dari masyarakat yang berbeda. Dalam analisisnya juga ia menjelaskan bagaimana hukum bergantung pada letak geografis, budaya, dan kondisi sosial atau pada saat itu sih. Ya, jadi kita analisis berupa menurut letak geografisnya, budayanya, dan kondisi sosial pada saat itu. Jadi Montesquieu ini perlu kita pahami dan kita ketahui bahwa dia itu seseorang yang sejarahnya yang mendalam pada sesi di sosiologi hukum ini. Oke, setelah Montesquieu, yaitu hal terpentingnya juga tidak di dia, ada juga di beliau, Max Weber. Jadi di Max Weber ini, dia berperan dalam sejarah sosiologi hukum dunia. Jadi lebih general. Dan Max Weber juga memiliki jasa dalam sosiologi hukum, yaitu ya berperan penting juga pada dunia sosiologi hukum ya. Ditambah yaitu penggolongan otoritas kekuasaannya itu lebih apa ya, lebih umum lah daripada si Montesquieu itu. Mungkin bisa dibilang spesialisnya itu kita sebut si Montesquieu tadi, dan generalisnya Max Weber gitu. Dia juga, pada catatan saya ini, jika dilihat dari sudut pandang sejarah masyarakat modern, sejarah sosiologi hukum dimulai oleh Karl Renner dan Max Weber. Karl Renner juga adalah seorang politikus. Jangan lupa kita slide berikutnya untuk mengetahui Karl, kita sebut Karl Renner ya, Karl Renner. Karl Renner, jadi beliau tuh adalah seorang politikus Jerman yang pernah menjadi presiden Jerman yang kedua kalinya. Wah, itu hebat sekali kan kedua kalinya. Seperti ya
di negara kita ya, Jokowi itu mirip sekali dengan beliau, tapi ya di sini kita membahasnya pada sosiologi hukum ya. Yaitu jadi kalau Renner dan Max Weber yang saya sebutkan tadi itu berperan penting ya di masyarakat modern sejarahnya ya. Jadi sebagai seorang sarjana, Karl Renner tuh gimana ya, bisa dibilang sangat tertarik dengan hubungannya antara hukum privat dan kekayaan pribadi beliau. Oke, jadi sebagai seorang sarjana juga, Renner sangat tertarik untuk mempelajari hal tersebut. Itu mungkin hal unik juga dari beliau ya. Nggak semua orang memiliki itu, tapi ya mungkin dia keren deh. Ya, sekali lagi untuk Karl Renner dari Jerman dan Max Weber ya, untuk ahlinya, itu bagus sekali sih. Saya eh, salut lah dengan mereka, walaupun belum pernah bertemu. Dan jangan lupa ya, di sini terlihat buku bernama Die Rechtsinstitut der Privatrecht. Jadi, apa sih buku ini? Kenapa saya menunjukkan buku ini? Jadi buku ini tuh dirilis pada 1994. Dan itu berkat buku En Betrachtung des Burgerlijk Recht. Jadi mengkritik suatu hukum dalam sosiologi hukum. Jadi Renner itu dikenal sebagai salah satu pendiri disiplin sosiologi hukum. Perlu dicatat dalam bukunya, Renner berpendapat bahwa pemisahan hukum publik dan privat adalah ciptaan kapitalisme. Jadi mungkin ya seperti kita tahu pada saat itu ya emang kapitalis itu sungguh tidak menguntungkan kan satu sama lain. Jadi di sini berkat buku En Betrachtung Kritik der Berkeley atau ya bisa disebut judul lain juga, ini sangat berperan penting dalam pada zaman itu. Jadi ya bagus dan perlu dicatat. Berikutnya, jadi kita membahas lebih dalam kepada si Max Weber ini. Max Weber, beliau itu salah satu pendiri sosiologi, juga mempresentasikan analisis hukumnya. Dalam bukunya, sekali lagi, beliau menulis, kalau tadi Karl Renner, sekarang Max Weber, The Types of Legitimate Domination. Beliau membagi tipe ideal otoritas itu menjadi beberapa tipe. Salah satunya adalah legal rational. Dalam kekuasaan ini, ketundukan terjadi karena aturan dan orang-orang yang menduduki kekuasaan. Oke, singkat saja berikutnya. Berikutnya ada tokoh bernama Emil Durkheim. Emil Durkheim itu apa sih? Kenapa ada tiba-tiba ada dua jenis hukum? Jadi sebelum saya akan melanjutkan dua jenis hukum tersebut, Emil Durkheim itu menyebutkan bahwa ada dua jenis hukum dalam masyarakat, yaitu ada res represif dan restitutif. Oke, maaf. Jadi saya akan menjelaskan dulu ini sebelum jadi kesimpulan, yaitu apa itu represif dan restitutif. Jadi hukum represif itu adalah hukum yang menetapkan sanksi dan biasanya mudah ditemukan dalam masyarakat solidaritas mekanis. Jadi maksudnya tuh kayak komunal lah gitu kita sebut ya, nggak mementingkan sendiri saja, tapi teamwork yang dipentingkan dalam represif itu. Represif. Dan selanjutnya itu hukum restitutif itu hukum yang berlaku dalam masyarakat solidaritas organik, biasanya merupakan hukum pengganti juga di situ ya. Ya, oke. Jadi menurut hemat saya kesimpulan di sini adalah bahwa yang telah tadi kita bahas mengenai beberapa tokoh, mengenai beberapa sejarah mereka juga, mengapa sih penting di dunia sosiologi hukum ini gitu. Kenapa mereka itu penting? Dan saya juga lebih spesifiknya ya, untuk disclaimer, untuk peringatan itu, saya membahasnya di bagian Eropa. Mungkin di bagian lain lebih berbeda. Tapi saya salut pada tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Bisa dibilang mereka juga
membawa perubahan, membawa pergantian suatu zaman. Jadi untuk kesimpulan yaitu dulu sosiologi hukum belum dianggap sebagai bagian dari fenomena sosial sehingga tidak bisa dikaji secara sosiologis. Akibatnya hukum sering dipandang secara kaku kayak apa sih hukum itu lemah banget gitu dan terpisah dari realitas masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu kesadaran akan pentingnya hubungan antara hukum dan masyarakat mulai tumbuh tuh. Jadi kayak aduh ini banyak kejadian kacau kayaknya butuh hukum deh. Jadi makanya di situ para akademisi dan penulis mulai membahasnya dalam berbagai diskusi hingga akhirnya melahirkan studi sosiologi hukum. Oke. Saat ini sosiologi hukum berkembang menjadi bidang penelitian yang menjanjikan dalam ilmu sosial. Selain mampu menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat, para peneliti juga terus mengasah keakuratan teori dengan melakukan studi perbandingan di berbagai negara, mau di Amerika, di Australia, gitu. Bagaimana keakuratan dalam teori tersebut. Karena kan sejarah ya kita belum tentu percaya itu benar asli kan. Itu kan ya yang pertama yang pemenangnya, yang kedua yang pernah mengalaminya gitu. Oke, jadi hal ini membuat sosiologi hukum semakin relevan dan memahami dinamika sosial dan peran hukum di dalamnya. Gitu. Jadi menurut saya sosiologi hukum untuk sejarah itu cukup penting untuk dibahas pada pertemuan ini. Terutama Weber Karl Renner. Itu tokoh yang penting untuk kita ketahui dalam sosiologi hukum. Oke. Sekian Bapak Dr. Subelo, SHMPD, selaku dosen pengampu sosiologi hukum. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah memberi kesempatan dan telah memperhatikan pada presentasi saya kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.